Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan bin Nasrullah dari program studi Manajemen Rekayasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil kelas 1 MRK 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat video tutorial membuat dena sederhana untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah BIM 1 ya teman-teman. Jadi dena yang akan kita buat ini merupakan sebuah dena rumah ukuran 700 kali 600 atau 7 kali 6 meter ya teman-teman. Dan untuk pembuatannya kita akan membuat dengan aplikasi AutoCAD, yakni secara bertahap. Baik, agar tidak terlalu lama ya teman-teman, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja di sini untuk penggambaran denanya teman-teman. Ya seperti yang dicontoh, kita biar lebih mudah untuk menggambarnya, kita masukkan gambar contohnya ke sini ya teman-teman. Nah ini merupakan dena yang akan kita gambar sebagai acuannya ya teman-teman. Kita akan buat semirip mungkin ya teman-teman dan sepresisi mungkin. Oke langsung saja kita mulai. Ini ukurannya 700 kali 600 ya teman-teman. Kita bisa langsung mulai buat dari asnya teman-teman. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan di CAD, alangkah baiknya kita menyiapkan layer terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita lebih mudah mengenali objek-objek apa saja yang eh, ditujukan dan juga lebih mudah untuk mengenali kesalahan kita nanti saat ada kesalahan teman-teman. Oke, langsung saja kita pakai layer yang as karena kita akan membuat as. Kita buat di sini teman-teman dengan perintah polyline. Di sini ke kanan itu 700 ada teman-teman. Ke bawah 600. Secara horizontal lagi 700. Lalu kita bisa close saja teman-teman. Nah, sudah jadi untuk luaran asnya seperti ini. Lalu kita buat as untuk temboknya teman-teman. Di sini itu yang pertama itu 200, lalu yang kedua itu 300 dan memotong di 400 ke atas ya teman-teman. Oke, kita yang pertama-tama buat menggunakan perintah line saja. Ke bawah itu 200 ya teman-teman. Dan memotong horizontal di sini ya teman-teman. Untuk yang bawah kita gunakan spasi untuk mengulangi perintah line dari sini. .300 ya teman-teman. Nah, kita naikkan ke atas sampai atas ini. Nah, selanjutnya as untuk kamar mandi teman-teman. Kamar mandi itu ukurannya 200 kali 200 teman-teman. Kita spasi lagi untuk mengurangi perintah line 200. Nah, kita endpoint di sini. Nah, sudah selesai teman-teman untuk asnya. Seperti ini kurang lebih asnya. Dan kita bisa langsung menuju ke selanjutnya, itu pembuatan dinding ya teman-teman. Dinding kita saya lebih preferensi saya sendiri ya teman-teman. Ini bersifat subjektif tentunya. Kalau saya lebih suka menggunakan print offset teman-teman. Offset. Nah, karena kita membuat dinding itu setebal 15 cm, berarti kita agar pas dengan as, kita offset ke luar 7,5 dan offset ke dalam 7,5 ya teman-teman, seperti ini. 7,5 keluar, 7,5 ke dalam, dan lakukan ke perintah line juga teman-teman. Karena tadi kita menggunakan dua perintah line ya, ada yang polyline, ada yang line. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita jangan lupa untuk mengubahnya teman-teman. Kita blok di dinding luarnya, kita ubah layernya teman-teman. Nah, mengapa kita tidak ubah sejak tadi saja agar cepat? Tentunya tidak bisa teman-teman, karena kita mengcopy atau mengoffset bagian as.
Jadi nanti outputnya yang akan keluar juga dinding as teman-teman, walaupun kita sudah ganti terlebih dahulu. Nah, kita ubah ke dinding luar ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini. Setelah seperti ini, kita buat kolom ya teman-teman, agar nanti kita mudah untuk membuat acian batanya. Kita buat kolom, ganti layernya, menggunakan perintah rectangle. Kolom itu 15/15 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kolom ini kita akan masukkan ke sisi kolom sesuai dengan yang ada di sini teman-teman. Di sini, di sini, di sini, di sini, hingga seterusnya ke bawah ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita gunakan perintah move di sini. Kita ambil bagian tengahnya di sini. Kita matikan ininya sebentar agar mempermudah kita. Nah, pastikan kita pas di tengah-tengah garis ini teman-teman, agar nanti saat melakukan pendimensian itu tidak ada yang kurang teman-teman jaraknya. Lalu dari sini kita move atau pin copy teman-teman, copy sama spesimennya yang tengah. Nah, kita kesinikan teman-teman. Setelah itu berjarak dari sini itu 350 ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman, yang terakhir. Nah, selesai. Kita lakukan hal yang sama ke bawah ya teman-teman. Nah, oke, yang bawah kita sudah kopikan ya teman-teman, atau kita bisa gunakan perintah mirror di sini. Lalu yang ini ya teman-teman, bagian yang sini teman-teman. Nah, kita agar mudah, kita copy saja satu persatu seperti ini teman-teman. Dan juga presisi, walaupun memakan sedikit waktu lebih lama menurut saya, tapi ini nanti hasilnya presisi ya teman-teman. Di sini. Di sini teman-teman. Lalu ini copy teman-teman, karena ini tidak ada acuan yang atas ya, jadi kita copy yang ini saja, lalu ke bawah kita gunakan bantuan ini. Nah, ini pasti lurus ya teman-teman jika sudah ada garis seperti itu. Nah, selesai. Dan yang terakhir yang ini teman-teman. Oke, pembuatan kolom kita selesai teman-teman. Selanjutnya kita matikan dulu layer asnya agar kita dapat lebih mudah mengenali garis-garisnya. Nah, setelah terbuat seperti ini, kolom dan juga dinding luarnya, kita mulai masuk ke offset ya teman-teman. Offset untuk ajian dinding dalam atau batanya teman-teman. Oke, kita di sini ubah dulu layernya menggunakan dinding dalam. Nah, kita offset lagi dengan perintah offset dengan jarak itu 2 teman-teman. Oke. Setelah itu kita langsung offset teman-teman. Yang sini ke dalam. Oh ya, untuk bata ini ke dalam semua ya teman-teman, karena memang menjurusnya ke dalam. Sini kita lakukan semua. Nah, ini walaupun kita tadi sempat rubah ya, tapi tidak berubah karena seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Saat kita meng-offset, output yang akan keluar itu adalah objek dari yang di-offset itu sendiri. Nah, kita ubah lagi. Seperti ini kita blok. Kita seleksi teman-teman. Sini, di sini.
Lalu ini teman-teman. Nah, kita ubah ke dinding dalam. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada bagian-bagian atau part yang tidak rapi karena memang terbentur tadi ya teman-teman jaraknya. Offset itu kan memang untuk melebihkan atau mengoffset suatu jarak. Nah, ini kita harus rapikan teman-teman agar nanti saat mengarsir kita tidak terdapat kebocoran. Ini kita rapikan dan semua harus kita rapikan ya teman-teman dari atas ke bawah. Mungkin untuk membersihkan waktu ya, saya akan rapikan ini dan akan saya lanjutkan setelah saya rapikan ini ya teman-teman. Kita hampir selesai teman-teman, sudah hampir sampai bagian bawah. Nah, pastikan ya teman-teman saat kita merapikan garis trim, sorry, untuk merapikan garis offset ini kita harus benar-benar rapi dan tidak ada yang memotong lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi harus rapi antara kolom dan ikan balut seperti ini. Mereka tersendiri di sini teman-teman. Nah, jika sudah semua seperti ini, yang sudah saya rapikan, selanjutnya kita bisa beralih pada aksesoris dinding ya teman-teman. Karena dinding kita sudah selesai, tinggal arsirannya. Tapi agar mempermudah nanti, kita masukkan aksesoris dinding dulu, seperti kusen, pintu, dan jendela seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama teman-teman, untuk masukkan pintu utama di sini. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, ada lebih sedikit dinding dan separuhnya dari sini ya teman-teman. Kita bikin pembatas dulu di situ teman-teman. Kita bikin dengan line saja. Di sini kita coba masukkan 25 teman-teman. Ya, lepas. Dan kita mulai saja langsung untuk masukkan kusen dan pintu ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuatnya ukuran standar pintu pada umumnya teman-teman. Kalian bisa mencarinya di file manapun, terserah kalian, atau bisa membuatnya sendiri ya teman-teman. Kita pindahkan dulu ke sini, lalu kita ini grup teman-teman, agar nanti saat ada kesalahan kita gampang untuk mengatasinya. Lalu kita move. Nah, pastikan teman-teman itu mengambil specific midpoint dari sini, agar kita bisa langsung presisikan ke di sini ya teman-teman. Nah, kita sisihkan dan paskan di pojok sini teman-teman. Nah, oke, pintu sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan pintu bagian yang sini ya teman-teman, pintu luar. Pintu luar itu menghadap ke bawah ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya pintunya ini satu kesatuan ya teman-teman. Awalnya seperti ini, cuman saya menggunakan beberapa perintah rotate atau mirror supaya pintunya itu bisa menghadap bervariasi arah ya teman-teman. Oke, kita group, kita move, kita letakkan di sini teman-teman. Nah, selesai untuk pintu yang atas teman-teman. Lalu selanjutnya pintu ruang tidur teman-teman. Pintu ruang tidur itu yang ini ya teman-teman. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh di sini teman-teman. Kita Ctrl C, Ctrl V lagi. Taruh sini dulu teman-teman. Nah, ini kita group dulu. Lalu kemudian langsung di move seperti yang kita lakukan sebelumnya. Ambil base point yang sama, lalu kita tempelkan ke dinding yang sini teman-teman. Harus benar-benar pas. Nah, selesai teman-teman. Lalu yang kamar mandi, karena ini sama ya teman-teman dengan pintu kamar, lalu makanya tadi kita langsung pastekan.
Nah, yang kamar mandi di sini teman-teman. Nah, sudah. Kita seperti ini ya teman-teman, kurang lebih untuk pintu. Nah, bisa dilihat kurang lebih sama untuk peletakannya. Selanjutnya adalah jendela teman-teman. Nah, jendela. Yang pertama-tama itu ada jendela di sini ya teman-teman. Kita pakai yang jendela ganda teman-teman. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu teman-teman untuk hadapannya. Nah, ini kan bukanya ada di dalam ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan teman-teman. Kita letakkan dulu di sini. Lalu kita mirror teman-teman. Nah, seperti ini. Sumber objeknya kita hapus saja agar kita tidak bingung ya teman-teman. Nah, kita kontrol kita grup dulu. Jadikan satu. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V teman-teman. Oke, kita langsung masukkan saja di sini teman-teman. Kita pakai perintah move. Ambil pojok juga teman-teman untuk base pointnya. Sorry. Move. Karena itu akan menyatu dengan pintu teman-teman. Jadi kita akan mengambil dari sini teman-teman, agar kita tidak bekerja dua kali nanti ya teman-teman untuk menghapus spacing-nya. Nah, kita satukan di sini teman-teman. Lalu selanjutnya ada jendela di bagian sini ya teman-teman, di kamar tidur. Untuk arah bukaannya ke bawah ya teman-teman. Berarti kita bisa pakai yang ini teman-teman. Ctrl G. Nah, tadi kita menggunakan specify base point-nya itu di pinggir, selalu di pinggir ya teman-teman. Nah, karena kita ingin mencari bagian tengah dari ini, kita harus memakai yang midpoint di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita paskan ke midpoint. Midpoint-nya ada di sini teman-teman. Tapi kita jangan langsung klik di sini karena ini tidak akan pas. Kita klik di atasnya. Ini teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini kita sudah pas. Selanjutnya untuk jendela di atas ya teman-teman, di dapur kita ambil yang ini ya teman-teman. Kita group, kita move. Base point-nya ambil yang midpoint, selalu yang midpoint kalau untuk yang tengah ya teman-teman. Nah, ini kita cari midpoint-nya. Teman-teman. Oke, kita ambil midpoint-nya di sini. Nah, ini jangan terkikis teman-teman. Ini midpoint yang ada di antara sini dan sini teman-teman. Sedangkan kita pengen kusen dan jendelanya itu ada di tengah-tengah di sini teman-teman. Kita letakkan di sini dulu. Kita pakai line.
Kita pakai garis itu sebagai garis bantu saja sementara teman-teman. Namun, nah di sini ya teman-teman. Setelah itu kita hapus dari sini. Nah, selesai untuk bagian yang atas ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita gunakan eh, eh, kita sisipkan jendela yang terakhir. Oh, yang di sini ya teman-teman. Di atas ini. Untuk menghadapnya ke atas ya, teman-teman. Ya, menghadap ke atas cara bukanya teman-teman. Kita letakkan dulu di sini. Kita group. Lalu kita mirror dulu teman-teman. Hapus sumber jetnya. Kita move. Kita ambil midpoint-nya. Nah, ini midpoint-nya di sini dulu. Move midpoint. Midpoint ada di sini teman-teman, tapi kita taruh ke bagian yang bawah sini. Nah, selesai untuk jendela yang atas ya teman-teman. Lalu yang terakhir kita masukkan jendela yang kamar mandi ini teman-teman. Sini kita group, kita mirror. Jadi teman-teman kita lihat dulu arah bukanya itu kemana. Jendela mati ya teman-teman. Salah, kita pakai perintah rotate saja teman-teman, biar lebih mudah. Kamu teman-teman ambil midpoint-nya. Selesai teman-teman untuk kita menyisipkan jendela dan aksesoris pintu, kita sudah selesai teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita jangan lupa teman-teman, karena kita menyisipkan ini di dalam tembok, kita harus rapikan dulu teman-teman. Ini kita harus hapus garis yang melintang pada kusennya teman-teman. Nah, tapi kita harus hati-hati di sini karena ada elevasi yang membedakan ketinggian ya teman-teman. Kita hapus saja garis yang eh, tidak menunjukkan pembatasan elevasi ya teman-teman. Misal di sini kita hapus saja bagian yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita juga rapikan pada bagian jendelanya teman-teman agar saat menghatch atau mengarsir kita eh, tidak terdapat kendala dalam bocor ya teman-teman. Kita rapikan sini, di sini, sini. Sini juga ya teman-teman. Nah, menyisakan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kita akan lakukan ini ke semua kusen ya teman-teman. Kita harus benar-benar rapi dan presisi di sini. Oke teman-teman, kita sudah hampir selesai untuk merapikan ini. Hanya tinggal ini teman-teman.
Dan ini yang terakhir teman-teman. Pastikan ini benar-benar rapi saat dirapikan ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Tidak ada yang memotong satu sama lain ya teman-teman. Mereka memiliki bagiannya masing-masing di sini. Ini dulu. Nah, selesai teman-teman. Kita jangan lupa sering-sering kontrol S di sini. Nah, setelah kita masukkan aksesoris dinding, tampaknya akan seperti ini teman-teman. Nah, jika selesai, kita bisa langsung mulai mengarsir ya teman-teman. Menggunakan perintah hatch. Namun sebelum kita mengarsir bagian dinding dalam, kita arsir bagian kolomnya dulu teman-teman. Arsir kolom kita ubah layarnya menjadi arsir kolom. Kita menggunakan perintah H, shortkey atau hatch. Nah, lalu kita pilih yang solid. Nah, kita plot untuk bagian kolom teman-teman. Bentar. Ini kita harus hati-hati ya teman-teman dalam menggunakan zoom in zoom out saat nge-hatch, karena mungkin akan terjadi seperti ini teman-teman, akan krisis semua. Oke teman-teman, kita gunakan zoom dari jarak seperti ini teman-teman, karena jika saya zoom in itu akan bocor ya teman-teman. Nah, saat pada keadaan seperti ini bisa normal ya teman-teman, kita bisa hatch. Kita harus benar-benar paham cara memainkan hatch di sini. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Kita harus ngambil titik zoom optimalnya lagi teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selesai teman-teman untuk kolom. Lalu selanjutnya kita coba mengarsir ya teman-teman untuk yang dinding. Namun sebelum mengarsir, di sini ada bukaan dinding ya teman-teman. Di sini saya tadi tidak menyadarinya teman-teman. Lalu kita langsung buat saja bukaan dinding tersebut. Kita menggunakan perintah trim dengan menggunakan garis bantu seperti tadi ya teman-teman. Kita gunakan line. Kita arahkan ke sini misal 100 mm. Nah, di sini arah bukaan dindingnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu jaraknya. Kita gunakan perintah trim di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita sisihkan bagian bawah teman-teman, karena nanti ini akan menjadi pembeda ya, lantainya akan beda. Jadi kita beri sekat di sini terlebih dahulu teman-teman. Kita ganti ini menjadi arsir dinding Korea seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Selesai, kita coba untuk langsung mengarsir ya teman-teman. Arsir dinding menggunakan ini teman-teman, layer arsir dinding. Kita hatch menggunakan ANSI 322 untuk dinding teman-teman. Lalu kita coba saja. Ini bisa ya teman-teman. Hati-hati saat kita sampai pada kamar mandi, kita menggunakan arsir yang lain ya teman-teman. Kita coba arsir yang lain dulu. Sini. Nah, ini bocor ya teman-teman. Kita zoom in zoom out-nya. Harus menyesuaikan lagi.
kita pakai jarak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa. Lalu bagian atasnya teman-teman. Nah, ini kita harus ambil lagi. Ambil zoomnya teman-teman. Bisa teman-teman, padahal tadi bocor ya teman-teman. Kita harus benar-benar hati-hati dalam menggunakan hedge. Nah, selesai untuk arsir dinding. Selain kamar mandi ya teman-teman, kita langsung saja beralih ke kamar mandi di sini. Kita hedge lagi. Layarnya tetap sama ya teman-teman, arsir dinding, cuman yang membedakan adalah arsirannya. Kita menggunakan transram di sini, atau kita bisa menggunakan ANSI 37 atau ANSI 36 pun boleh, tapi saya lebih prefer yang ini teman-teman. Sini, sini, dan di sini. Nah, ini bocor teman-teman. Oke, kita zoom dulu. Kita close dulu teman-teman. Kita hedge lagi. Kita harus benar-benar mencari angle yang sesuai teman-teman. Nah, ini. Nah, selesai teman-teman. Untuk arsir sudah selesai semua teman-teman. Untuk selanjutnya kita bisa langsung saja untuk mencoba memasukkan perabotan, karena dinding, aksesoris dan yang lainnya sudah selesai. Kita masukkan saja langsung perabotan ya teman-teman. Sebelumnya saya sudah menyiapkan template yang diberikan oleh dosen saya di sini agar sama persis teman-teman dengan apa yang ada di sini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja di sini kita Ctrl+C Ctrl+V. Tidak usah teman-teman, kita langsung move saja. Tapi sebelumnya kita group, lalu kita mirror teman-teman. Yes. Nah, kita masukkan ke sini ya teman-teman. Untuk kasur kita move, karena itu berada di pojok-pojok, kita menggunakan, sebentar teman-teman, ini sedikit miring kasurnya teman-teman. Oke, sudah sesuai teman-teman. Kita move, kita ambil pojok sini teman-teman, lalu kita paskan atau fitkan di sini teman-teman. Nah, selesai. Untuk yang selanjutnya adalah sofa teman-teman. Sofanya sudah benar arahnya teman-teman, jadi kita langsung saja input di sini. Kita move, ambil dengan tengahnya teman-teman. Kita paskan di sini. Nah, sudah ya teman-teman untuk sofa. Terakhir ini ya teman-teman. Tentunya ini terlalu besar ya teman-teman. Kita scale lagi nanti. Di sini kita skip. Seperti ini cukup teman-teman. Kita rapikan untuk peletakannya. Ya, untuk satu perabot lagi elemen ya teman-teman. Itu saya lupa mengambil di sini. Itu ada WC ya teman-teman, atau apa, toilet. Kita masukkan di sini toiletnya teman-teman. Kita grup dulu.
lalu kita rotate teman-teman. Nah, seperti ini. Kita move. Misalnya matikan ini. Kita taruh ke midpoint sini. Sudah selesai teman-teman. Oke, untuk perabot sudah selesai. Ini sudah sesuai ya teman-teman. Seperti ini, seperti di gambar. Lalu selanjutnya kita akan membuat nama ruang ya teman-teman. Kita menggunakan perintah mt. Namun sebelumnya kita ubah dulu di sini menjadi teks. Kita menggunakan perintah multiline atau shortcut-nya mt teman-teman. Spesifikornya misal kita ambil di sini teman-teman. Nah, kita atur dulu di sini teman-teman agar kita tidak bekerja dua kali. Kita atur ke tengah sini. Lalu kita coba langsung buat ruang tidur spasi dengan elevasi 0 plus 0,05 teman-teman. Nah, ini tentunya terlalu kecil ya teman-teman. Kita coba ubah jadi 10 teman-teman. Seperti ini. Nah, itu kan pas teman-teman di sini. Sama ya teman-teman, ruang tidur dengan elevasi plus 0,05. Lalu kita pastikan saja ini dengan Ctrl C Ctrl V teman-teman di semua ruangan teman-teman. Sini Ctrl V lagi di sini teman-teman, lalu di sini. Nah, kita hanya perlu ubah nama ruang dan elevasinya teman-teman. Yang membedakan hanya elevasi kamar mandi dan WC ya teman-teman. Jadi kita hapuskan di sini dulu. Kita ubah elevasinya 0,02. Ini ubah menjadi km per WC teman-teman. Nah, selesai. Ini kita hanya ubah bagian dapurnya. Jadi dapur seperti ini. Lalu ini teman-teman, ini ruang tamu. Kita persiskan saja seperti yang dicontoh ya teman-teman. Nah, selesai untuk penamaan tata ruang. Lalu selanjutnya kita bisa mencoba mengarsir pola lantainya ya teman-teman. Kita ubah ke garis lantai di sini. Untuk sementara ya teman-teman, kita hatch. Nah, di sini kita pertama-tama kita akan arsir yang ruang tamu ya teman-teman. Di sana arsirnya menyilang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita coba yang ANSI 37 ini. Kita coba blok di sini teman-teman. Nah, ini karena terlalu kecil, kita coba berikan ukuran 5 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga jangan lupa diarsir karena masih satu kesatuan. Nah, setelah selesai untuk yang ruang tamu ini, lalu selanjutnya kita beralih ke yang ruang tidur. Sama ya teman-teman, perintahnya itu masih tetap kotak-kotak, namun di sini lebih tegak lurus ya teman-teman, tidak miring 90 derajat seperti ini. Jadi kita angle-nya kita sesuaikan saja teman-teman, menjadi 45 agar lurus. Kita coba di sini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini juga. Oke, ruang keluarga
atau ruang tamu dan ruang tidur selesai, teman-teman. Lalu selanjutnya kita beralih ke dapur. Dapur itu kita coba cari di sini, teman-teman. Saya sedikit lupa itu arsip itu. Nah, ini menggunakan ARPARK1 ini, teman-teman. Kita coba share di sini, teman-teman. Nah, ini terlalu besar ya, teman-teman. 5 ini terlalu besar. Jadi kita ubah menjadi 0,05 coba, teman-teman. Nah, ini masih 45 derajat. Kita ubah ke 0. Nah, sepertinya teman-teman. Ukurannya kurang lebih semua sama, teman-teman. 55005. Nah, di sini jangan lupa juga, teman-teman, untuk dihasil. Nah, selanjutnya adalah arsir kamar mandi ya, teman-teman. Kita gunakan hatch lagi. Kita gunakan yang angeling gitu. Arsir 0,05 terlalu besar tentunya, teman-teman. Kita ubah ke 5 lagi. Namun 5 terlalu besar, teman-teman. Karena di contohnya itu kita lihat di sini sangat kecil-kecil lah seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti kita ubah, coba kita ubah ke 1, teman-teman. Atau kita terlalu kecil, kita coba 2, teman-teman. Kita coba sekitar, teman-teman. Ini terlalu besar ya, teman-teman, berarti kita cukup pakai 1 saja. Nah, di sini juga jangan lupa di save. Nah, selesai, teman-teman. Untuk interior kita selesai semua, teman-teman. Di sini kita jangan lupa control save agar saat ada kendala nanti kita tidak perlu mengulangi, teman-teman. Nah, untuk interior kita sudah selesai. Kita lanjutkan ke eksterior, teman-teman. Di sini ada satu pelataran lantai di sini. Kita coba buat ya, teman-teman. Kita menggunakan printer lain. Kita pakai di luar saja, teman-teman, untuk sementara. Nah, di sini kita coba 75, teman-teman. Sampai sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih garisnya. Kita lakukan hal yang sama pada yang di atas ya, teman-teman. Sampai titik tengah ini, teman-teman. Oke. Sampai titik tengah tadi ya, betul, teman-teman. Sudah kita tuliskan elevasinya, kita copy ini saja. Di sini, teman-teman. Kita hapus bagian dapur. Kita rata tengahkan, kita ubah 0,02 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita coba rapikan sedikit di sini. Lalu kita copy ya, teman-teman, karena yang bawah ini sama. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita jangan lupa untuk ngarsir juga, teman-teman, karena itu ada arsirannya. Oke, santai, kita hatch. Angel di sini, teman-teman. Taruh di sini. Nah, sudah selesai, teman-teman. Untuk keseluruhan denah kita sudah selesai membuatnya, dan kurang lebih 95% lah mungkin mirip ya, teman-teman. Mungkin hanya ada perbedaan sedikit-sedikit saja.
dan kita akan mencoba untuk memiripkannya 100% dengan memasukkan dimensi di sini, teman-teman. Oke, untuk memberikan dimensi, kita bisa menggunakan perintah dimension linear atau kita bisa langsung menggunakan shortcut DLI seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita harus hati-hati juga, teman-teman. Ini harus as ke as agar dimensinya itu sesuai yang ada di tunjuk ya, teman-teman. Kita coba isikan ke atas ini 100. 100 berarti terlalu mepet ke ini ya, teman-teman. Berarti kita ulangi saja. Kita DLI di sini. Kita coba 125 ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita lakukan hal yang sama dari setiap kolom ke kolom lainnya, teman-teman. Samakan di sini. Lalu di sini 100. Kita coba 75 aja, teman-teman. Kita kurangi 25. Ya, tidak terlalu besar ya, teman-teman. Kita berarti coba 50 coba. Ya, seperti ini kurang lebih, teman-teman. Lalu dari sini ke sini. Untuk mensingkatnya, saya akan buat yang sini, teman-teman. Akan saya singkat agar tidak memakan waktu terlalu lama. Baik, teman-teman, untuk dimensi per kolom itu sudah selesai, teman-teman. Bisa lihat seperti ini untuk hasil akhirnya. Tapi kita belum membuat dimensi yang antar luasan ya, teman-teman. Kita pakai DLI lagi. Untuk luas itu kita dari ujung kolom sini sampai kolom sana, teman-teman. Langsung tarik seperti ini. Baru tarik ke atas 150 ya, teman-teman. Terlalu kecil. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita ulangi pada bagian yang sini, teman-teman. Nah, sudah selesai, teman-teman, untuk pengubahan dimensi ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, tapi dimensi yang sini masih berbentuk anak panah seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan ubah, kita akan sesuaikan seperti yang saya tadi bilang, akan coba mempersiskan 100% teman-teman dengan dana ini. Kita ubah, kita blok semua dimensi di sini. Di sini juga. Di sini juga. Lalu di sini. Dan juga di sini, teman-teman. Nah, sudah terblok semua dimensinya. Kita rubah, teman-teman. Untuk perubahan pertama, karena tadi masih menggunakan layar garis lantai, kita coba ubah kepada notasi, teman-teman. Nah, seperti ini sudah berbeda warnanya, teman-teman. Lalu kita ubah detailnya dengan properties. Nah, seperti ini, teman-teman. Line and arrows. Tentunya line and arrows ini ya, teman-teman, kita ubah ke architectural tick
agar sama. Ini preferensi teman-teman saya saja ya teman-teman. Ini saya hanya akan mencoba untuk mempersiskan dengan denah contoh saya. Row-nya itu terlalu kecil, 25 jelas. Kita coba naikkan ke 7 teman-teman. Nah, sini sudah terlihat. Coba naikkan 10, coba. Nah, semakin besar ya teman-teman. 8 mungkin. Sudah ya teman-teman, cukup. Lalu untuk teksnya ini kita coba samakan ya teman-teman, 8. Nah, ini terlalu besar ya teman-teman. Atau mungkin sudah cukup. Kita coba saja dulu teman-teman untuk memfitkan. Nah, ini kan masih ada di luaran dan di atas garis seperti ini ya teman-teman. Kita coba lihat yang di sini. Nah, ini ada di antara dan di dalam garis dimensinya teman-teman. Kita coba ubah juga. Caranya kita ini teksnya yang ini teman-teman. Teks post verb ini kita ubah yang dari awalnya above, kita ubah ke center teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini teman-teman. Kita silang dulu ini. Kita X untuk mengakhiri. Nah, kurang lebih sudah sama ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sudah sama. Dan ini karena sudah sama teman-teman, progres kita otomatis sudah selesai teman-teman. Lalu kita selanjutnya, setelah proyek kita selesai, tentunya kita langsung coba masukkan ke dalam COP teman-teman. COP yang sudah terskala 1:50 ya teman-teman, sesuai dengan COP dan ketentuan yang ada ya teman-teman. Kita skalakan dulu di sini. Nah, sudah sesuai ya teman-teman. Ini kita coba presisikan dulu di sini sebagai perhitungan saja teman-teman. Nah, ini kita grup dana yang sudah tadi kita buat grup. Nah, kita coba masukkan COP ini ke dalam gambar atau gambar ini ke dalam COP. Ini sesuai preferensi dan subjektivitas teman-teman saja mana yang lebih suka caranya. Kita move. Kita move ya teman-teman. Note garis tengah. Garis tengahnya di sini teman-teman. Ini tengah. Kita coba asumsikan sini teman-teman. Nah, sudah pas ya teman-teman, sudah ideal seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan denah tipe arah mata angin. Ini arah mata angin sementara ya teman-teman, north ke atas ini teman-teman, dan seperti ini, dan format yang sudah diberikan teman-teman. Nah, ini gambar kita sudah jadi ya teman-teman, dan sudah masuk ke dalam COP, dan ini sudah bisa untuk kita plot. Nah, untuk memplotting gambar atau memplot, kita bisa menggunakan perintah Ctrl P. Sini teman-teman. Nah, ini adalah preset yang saya gunakan sebelum-sebelumnya. Jadi, kalau teman-teman yang baru mungkin bisa langsung ikuti langkah saya. Yang pertama ini yang name. Itu abaikan dulu teman-teman. Kita langsung ke printer atau plotter.
Di sini mungkin nanti teman-teman ada opsi pertamanya itu adalah none, tapi kita harus ubah ke AutoCAD DWG itu PDF .pc3 ini teman-teman. Karena kita akan menyimpannya dalam file PDF teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita pilih paper size. Kita harus sesuaikan teman-teman. Untuk rekomendasi yang saya tahu juga dan direkomendasikan oleh dosen saya itu kita harus menggunakan ISO full bleed A3 teman-teman, karena hasil dan kualitasnya itu sudah standar dan tinggi ya teman-teman. ISO uh, full bleed A3 yang 420 kali 297 ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa teman-teman itu center the plot dan fit to paper, beralih ke plot style table. Ini monokrom ya teman-teman, agar saat kita masuk ke PDF dan pengeprintan itu warnanya hitam putih teman-teman, sesuai standar Dena teman-teman, tidak berwarna. Namun kalau teman-teman ingin berwarna karena ingin ada koreksi, itu bisa aja non teman-teman. Tapi di monokrom. Yes. Nah, sesuaikan saja dengan settingan di sini teman-teman. Jangan lupa yang awalnya mungkin teman-teman potret itu di landscape dan akan keluar gambaran kasar seperti ini teman-teman. Ini sangat fit. Nah, untuk melihatnya kita itu ke plot area dan di sini perhatikan di what to plot. Awalnya mungkin teman-teman itu display teman-teman. Kita ubah ke window. Nah, di sini di window kita cari ini teman-teman, mana objek yang akan diplot. Caranya, kita objek bagian terluar kertas ini teman-teman. Masuk ke bagian terluar sini teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu akan muncul lagi gambaran kasarnya. Namun kalau teman-teman ingin make sure kalau ini sudah benar-benar rapi mungkin ya, kita bisa lihat preview di sini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk dana yang sudah kita gambar, ini di zoom. Nah, ini terlihat detailnya. Semakin kita zoom, semakin terlihat detailnya yang kita buat. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih dana yang sudah kita buat. Oke. Kalau sudah teman-teman, kita escape, kita escape. Kita akan kembali ke sini. Nah, lalu kita untuk yang pertama untuk menyimpan file DWG itu kita name, kita import teman-teman. Import, pilih direktori kalian di sini. Misal saya simpan di dokumen ya teman-teman, di desktop direktori saya. Kita simpan di folder download. Kita coba namakan Dena. Nah, ini belum bisa teman-teman. Bentar. Oke, kita coba di folder yang lain ya teman-teman. Nah, kita coba di sini teman-teman. Kita tulis nama filenya dengan format tugasnya kita teman-teman. Nah, seperti ini. Raihan Binasila itu RBB itu singkatan Raihan Binasila saya teman-teman. Format tugas kita open di sini. Tambah. Oke teman-teman, saya tadi sudah mencoba untuk memviskan masalah. Nah, nanti setelah tersimpan itu akan seperti ini teman-teman, berbentuk file DWG. Untuk file DWG-nya. Nah, kita silang. Nah, untuk menyimpan dalam bentuk PDF, kita ini oke saja di sini teman-teman. Setelah menyimpan dalam bentuk DWG, kita klik oke saja di sini. Nah, ini adalah file untuk PDF ya teman-teman. Kita scope, kita ubah ke sini.
direktori saya. Nah, ini contohnya teman-teman. Muhammad FB. Misal saja ini contohnya teman-teman. Satu seperti ini. Kita save. Setelah kita save, tunggu progresnya. Itu akan otomatis terbuka sendiri ya teman-teman. Tapi tergantung juga default dari device kalian ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sebentar masih loading dan buffer. Nah, ini adalah dena yang tadi kita gambar dan sudah kita plotin sedemikian rupa ya teman-teman. Dan ini adalah outputnya. Seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih sama dengan apa yang tadi ada di preview. Ya, seperti ini. Sama dengan preview yang ada di plotter, di plot teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman, karena mungkin ini sudah berada di penghujung video karena sudah selesai dan sehingga sampai preview PDF. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman dalam pengerjaan tugas ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anissa selaku dosen pembimbing kami dan terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.